Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Dan juga bagi para teman-teman pejuang rezeki, mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam mencari rezekinya. Dan bagi teman-teman yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dari segala macam penyakitnya. Nah, di sore hari ini adalah kita geser dulu bro biar lebih enak kita ngobrolnya. Nah, di sore hari ini adalah kondisi di kandang saya yang lagi memberi makan ayam. Ini pada makan sore ini bro. Nah, induk-indukannya pada ngumpul semua di sini. Ada yang lagi di kandang sana juga. Nah, tips yang saya bagikan di video kali ini adalah yaitu memberi asap-asapan di dalam kandang bro. Nah, ini kenapa perlu dilakukan, karena begini ya. Di daerah saya zaman dahulu itu, wah lalu jadi tok dalang pula kan. Dari cerita pula. Jadi memang dari dahulu di daerah saya ini cara orang tua itu mengusir hama itu dengan cara perasapan seperti ini. Baik dari pertanian ataupun penanaman padi yang ada di sawah-sawah itu, cara yang lebih efektif itu adalah dengan asap-asapan seperti ini dalam kita mengusir hama. Nah, kenapa di kandang juga harus perlu dilakukan? Karena memang di dalam kandang ini kan juga gudang hama. Karena begini ya teman-teman, karena kan wih pada kaget. Oke, karena kan begini, ayam ini kan tidur di dalam kandang ini, kemudian membuang kotoran juga di dalam kandang ini. Dalam artian memang ada bakteri ataupun virus-virus yang memang ada di kandang ini. Nah, maka dari itu kita harus mengantisipasi baik dari segi penyemprotan disinfektan, nah, dan juga dari segi pengasapan yang memang ada di kandang ini, karena tujuannya adalah untuk membasmi virus-virus berkembang di dalam kandang kita, agar ayam-ayam kita itu terhindar dari segala macam penyakit. Bukan hanya sekedar memberikan jamu-jamuan aja bro, tapi perlu juga kita melakukan pengasapan seperti ini dalam kita menambah dari luarnya, efek dari luarnya. Kalau kita menggunakan jamu-jamuan itu kan efek dari dalam tubuh ayam. Nah, sedangkan asap ini adalah efek dari luarnya. Jadi bakteri yang ada di luar sini, selain kita semprot pakai disinfektan, juga perlu kita asap-asap seperti ini. Nah, juga teman-teman, kalau misal seandainya ya ada misalnya bekas kulit kupasan bawang, itu juga bagus untuk dicampurkan ke pengasapannya. Jadi memang biar kan bawang itu kan juga ada kandungan yang memang bisa membasmi virus. Nah, jadi bagus juga tuh kalau ada kulit bawang juga dicampurkan dalam pengasapan. Nah, seperti ini nih. Ini kan juga ada kulit bawang yang saya campurkan di sini. Memang saya dapat itu pesan dengan teman saya yang kerja di pasar. Saya minta bawakan kulit bawang kalau misalnya ada. Jadi dibawain oleh teman saya, itu ada satu karung di atas kandang. Nah, itu dia bro. Nah, jadi pentingnya kita melakukan penangkalan itu di kandang itu jangan sampai ayam kita terkena penyakit. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, lebih baik mencegah daripada mengatasi bro. Jadi kalau misalnya ayam itu terkena penyakit, aduh pusingnya minta ampun lah. Jadi memang cara pengobatannya pun ya memang lebih susah lagi, lebih rumit lagi kalau kita sudah terkena, apalagi nafsu makan ayam itu sudah sampai hilang. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih baik kita tuh mencegah daripada kita mengobati. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini memang sepele. Jangan dianggap remeh hal yang seperti ini, pasti ada efeknya. Nah, makanya perlunya pengasapan seperti ini, kita harus rutin. Jadi kan sekaligus kita membersihkan kandang kita. Kita bersihkan kandang kita, kemudian sekaligus kita berikan pengasapan di kandang kita. Nah, tujuannya itu adalah memang kita itu untuk menjaga jangan sampai ayam-ayam kita ini terkena virus. Nah, jadi seperti itu. Memang dalam beternak ini susah-susah gampang sih, susah gampang dalam artian gampang kalau kita menjalaninya itu dengan tulus hati lah. Tapi susahnya kalau kita menjalaninya dengan berat hati. Maka dari itu perlu niat yang memang full lah dalam menjalankan peternakan ini. Nah, maka dari itu ya teman-teman yang mulai beternak juga harus semangat juga dalam beternak. Jangan pandang bahwa ayamnya itu ya lama perkembangannya, kemudian lama panennya, butuh waktu 3 bulan. Tapi nikmati prosesnya sekaligus teman-teman itu belajar lah.
belajar berproses di dalam kandang, dalam kita beternak, agar ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa kita terapkan untuk kedepannya. Dan kemudian juga kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di yang sudah lalu itu ya bisa teratasi lah, bisa teratasi dengan cara kita belajar. Jangan kita sekaligus. Makanya saya bilang, teman-teman yang baru memulai beternak ayam kampung itu ya paling tidak pahami dulu 50% ilmunya, ilmu dalam beternak itu. Insya Allah nanti kalau misalnya seandainya teman-teman itu paham mengenai ilmu dalam peternaknya itu, pasti juga akan dapat poinnya. Dalam artian pasti akan dapat juga manfaat efek sampingnya, yaitu untuk kedepannya lagi dalam kita mengembangkan ini lebih skala besar lagi, itu lebih mudah karena kita sudah paham di awal. Makanya teman-teman itu yang baru mulai, pelajari dulu dari proses pembesarannya dulu, jangan main indukan dulu. Jadi pelajari dulu ilmu pembesarannya, sudah paham baru kita terjun ke skala yang lebih besar. Nah, jadi seperti itu. Ini di waktu sore, ayam-ayam dan bebek pada ngumpul semuanya. Nah, di sini indukan kita, di luar sini juga ada ini ayam. Nah, itu dia. Tapi belum mau masuk dia. Nah, jadi memang ini adalah rutinitas kita sore. Sebenarnya lebih gampang dalam kita melihara ayam ini. Jadi kita hanya cukup memberi pakan itu 2 kali sehari kalau yang berlepas seperti ini. Sama juga dalam halnya ayam yang ada dari kandang postal juga 2 hari sekali dalam kita memberi pakan. Jadi kan itu lebih gampang lah untuk ayam kampung ini. Walaupun belum memiliki skala besar, tapi paling tidak kita punyalah ibaratnya sambilan lah, sambilan hiburan di waktu sore. Nah, seperti ini kan hiburan nih. Kita kan hobi dalam ayam kan. Jadi sebagai hiburan kita juga dalam kita beternak. Ya ibaratnya tuh hobi-hobi berhadiah, bro. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang butuh ketekunan dan keuletan dan keseriusan juga. Jangan dianggap bahwa melihara ayam ini jangan digampangkan juga. Nah, dia gampang-gampang sulit lah, gampang-gampang sulit. Yang penting niatnya aja kita dalam melihara ayam. Insya Allah nanti kita akan juga berhasil. Yang penting nikmati prosesnya. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, bro. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hasilnya, insya Allah. Yang penting pandai-pandai saja teman-teman itu dalam memanajemen kandangnya untuk ternak ayam kampung. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang waktu sore seperti ini, bro. Nah, lampu sudah mulai menyala di sana. Itu kandang DOC kita memang standby lampu-lampunya. Jadi jangan sampai DOC-DOC itu kedinginan, nanti berakibat fatal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari pengasapan sudah kita bahas. Nah, ini dia satpam kita. Ini angsa kita gawat, bro. Ini bertiga ini. Bertiga yang bertelur di sini, bro. Jadi menumpuk jadi satu di sini. Nah, ini. Nah, kemudian juga, nah ini sekalian, bro. Ini ada telur ayam kembar. Panjang, bro. Ini telurnya tidak normal ini. Nah, ini dia. Lebih besar ini. Oke, kita ambil satu sampling telur yang normal. Nah, jadi seperti ini. Nah, lebih panjang kan? Lebih besar kan? Ini ada telur kembar yang seperti saya bilang di sebelum-sebelumnya. Kalau telur kembar itu seperti ini. Oke, sabar dulu, kita turunkan di bawah aja lah. Nah, di sini. Nah, secara ukuran dia lebih besar. Ini kenapa terjadi? Kenapa ada telur kembar seperti ayam? Oke, bro. Ini ada pengacau, bro. Nah, oke, di sini aja lebih aman. Oke, kenapa ada telur yang kembar? Itu disebabkan karena ayam ini telat bertelurnya. Dalam artinya begini, bro. Jadi misalnya seandainya hari ini bertelur, besoknya enggak, besoknya lagi bertelur, akhirnya terjadilah telur yang kembar. Nah, jadi seperti ini. Biasanya telur kembar seperti ini terjadi pada ayam Bangkok, biasanya ayam kampung. Tapi saya juga pernah menemukan di ayam Joper begitu. Tapi dia itu juga telat bertelurnya. Jadi satu hari bertelur, besoknya enggak, keesokan harinya bertelur lagi, akhirnya kembar telurnya. Ini kuning di dalamnya ini double ini, bro. Ada 2 kuning telur. Jadi kalau kita tetaskan juga ini enggak akan berhasil telur ini. Jadi percuma. Jadi lebih baik kita goreng aja, lebih enak. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ini dia update kita di kandang. Alhamdulillah sampai sejauh ini ayam-ayam kita tetap sehat. Karena dengan jamu-jamun yang kita terapkan di kandang kita. Jadi teman-teman kalau bisa juga terapkan jamu-jamun yang ada di kandangnya. Jangan sampai ayam-ayam kena penyakit. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi seperti itu. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya dalam beternak. Jangan putus asa. Ibaratnya capai apa yang ingin teman-teman capai. Apakah teman-teman itu tujuan akhirnya itu adalah untuk pedaging, ayam pedaging, atau cetak DOC juga, atau untuk indukan.
Yang penting ada niat dan kemauan. Yang penting semangat aja untuk teman-teman semuanya. Mungkin sekian aja. Lakukan pengasapan di kandang teman-teman agar itu bisa membantu kita dalam mengatasi virus yang ada di kandang kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, kita tutup dulu ya. Kita closing. Nah, oke, sekian dari saya. Dari kandang saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya. Kandang peternak gokil. Mantap bro. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Amin.